Banyakin minum air putih Pak Guru. Oh gitu. Kalau kita sering kepanasan, pekerja keras. Oh, gitu Kalau ya? saya orangnya kan pekerja santai Pak Guru. Kalau Pak Guru yang kerja keras kan banyak-banyak minum ya. Ngono ya? Oh kebalik Pak Guru. Luar biasa. Santai keras itu harus minum air putih, Pak Guru. Ya Sepakat, kalau di sepakat. sini Soalnya cuacanya Pak Guru. cuacanya panas. Biar kerja santai harus banyak minum air putih. Sepakat. Cuacanya dulu panas banget. Kita minum air putih dulu Sobat Survivor ya, untuk menghilangkan dahaga sekaligus juga mengganti ion tubuh yang hilang. Wih, kelas. Mantul. Ya, boleh dikit langsung runo. Separuh diri kan kok separuh kena kita kiri. Jadi dino apa, Pak? Hari Jumat. Tapi nerus ya? Nerus, Pak. Terus itu apa? Berlanjut numpang. Mas. Numpang. Kita nanamnya numpang tanaman yang di belakang. Oh gitu. Jadi enggak miwiti, enggak kita numpang yang di belakang. Kalau miwiti sekarang bapaknya harinya habis ya. Jadi kita nanamnya numpang di belakang, jadi miwiti. Ya, betul. Betul. Ini kalau ini harus hati-hati angkatnya biar nggak rontok kan. Diangkat gini dia, biar nggak rontok daunnya. Bilang Pak Wani karep mula Pak Guru. Gitu. Ini kalau diseret kan rontok daunnya. Nah, sebenarnya kalau ini pun juga rontok daunnya pun tidak terlalu ngaruh ya kalau yang ini ya. Ya. Karena dia tuh hancur dia daunnya. Beda kayak jenis daun-daun tertentu yang keras kayak daun pakis-pakisan ini, aduh, angel. Cuman kelemahannya itu ya terbakar ya daunnya aja. Kalau nggak dikasih rapat ya habis Daunnya gitu aja. Nah, daunnya aja yang terbakar. Tuh, posisinya apinya ke sana jadi tanamannya Pak Wani aman lah nih kan ya Pak Wani ya. Ya. Nah, begitu maksud saya. Kalau perlu kayu ini yang kasih ini juga bisa juga nih Pak Wani ya. Ya masih basah Pak Guru itu. Oh masih basah ya. Kalau ini kan tumpukan yang lama. Oh gitu. Aman pete kita. Ini bukannya tanaman keraton ya? Bukannya? Mana Pak Guru? Yang ini. Bukan keraton ya? Itu yang mirip kayu merah itu loh Pak Guru. Bukan keraton ya? Bukan? Oh jenengan tahu keraton juga? Oh, kalau saya apa yang nggak tahu Pak Guru? Enggak, maksudnya sering dikonsumsi juga? Ya, Untuk stamina atau apa? kalau keraton ini kalau untuk kita ya buat pengganjel luwe itu Pak Guru. Oh iya lah, Iya. diapain? Kalau keraton sama keratok itu beda-beda. Keraton. Ya. Mantap jiwa.
Pak Wani, jatuh di mana anunya jenengan? Pak Kulipe, ayo. Waduh, terbakar sudah. Enggak, kali mas. Lah ya. Oh iso. Gimana tadi goyangnya? Gimana tadi kira-kira geraknya? Wah, detik-detik hilangnya Kelip. seremoni kita Sobat Survivor. Aman mas, di luar kan memang saya mas. Enggak, di sini masih ada tadi. Ya. Hilang sudah. Aduh, hampir aja hilang. Aman. Tes dulu Pak Guru. Nah, sudah. Coba ngomong. Halo. Nah, sudah. Aman sudah. Oh, kena ranting ini loh Ya, berarti kena tadi. ranting. Kalau ini nggak usah dibakar sini kayaknya Pak Wani ya, bahaya. Ini pindah Pak Guru. Pindahin aja ini semua. Gimana? Itu Pak Guru. Oh, di situ. Kita bikinkan di situ. Oke, lanjut lagi Pak Wani. Lanjutkan Pak Wani. Lanjutkan petualangan panjenengan ingkang sinuhun. Demek, Dia borah. demek. Nah, mantap. Nah, tadi kita sempat bingung tadi hilang clip onnya satu Pak Wani. Itu masih saya deg-degan nih. Tidak apa-apa itu gajinya Pak Wani cuma 2 bulan aja kok. 2 bulan 2 hari. Canda ya Pak Wani ya. Ya. Aman aja Pak Guru. Aku mau lihat videonya tadi pas lepasnya, pas aku mau matiin aku lihat ke bawah loh. Sudah ada di bawah ternyata. Mantap. Kan dari tadi kan aku liputnya ke arah jenengan kan. Ya, masih dilindungi. Nah. Mantap jiwa. Rezeki nanya anak yatim piatu. Aku ramelu-melu. Baik Sobat Survivor, ini kayu rumput-rumputnya ini kita masih dalam proses membakar. Ini Pak. Waduh, rontok. Oh. Gede banget. Jadi begini cara kami merayakan tahun baru. Suara petasan dari dalam semak-semak yang terbakar menambah Terdengar. suasana seru akhir tahun. Kalau ini kan petasannya nggak beli. Petasan alami. Tuh. Tinggi. Gede banget apinya. Mantap.
Aduh, Panas apa Guru? lumayan. Jadi untuk diketahui merayakan tahun baru tidak boleh menyalakan petasan di Kalimantan Utara. Dari pihak keamanan tidak memperkenankan menyalakan petasan, tapi tidak untuk Pak Wani yang menyalakan api di lahannya sendiri. Ya. Karena Pak Wani mau tanam padi, jadi di lahan ini mau ditanamin padi, petasannya segede itu. Petasan kecil-kecilan. Oh, ada yang tidak sempat dipotong kemarin Pak Wani ya? Ada yang nyangkut sedikit. Oh, nah, mau kopinya sampai ke atas itu. Luar biasa. Jadi begini Sobat Survivor, Pak Wani membersihkan lahannya setelah dibersihkan menggunakan mesin rumput, kemudian dibakar, ranting-rantingnya dibakar seperti ini. Tuh, Hangat. apinya kerosot sampai ke sini, panas banget. Pakai parang Pak Wani yang itu. Ya. Parangnya tadi mana tadi? Oh, ini bakal habis nih kayaknya nih. Kebakar semua. Ya, ini Pak Waninya. Oh, itu ada parang. Ini rumahnya Pak Wani menyala kalau siang kena matahari jadinya menyala. Menyala abangku. Syukur masih basah Pak Wani ya. Ya. Nah, buang ke api. Mantap jiwa. Iya, mantap. Sip. Terbakarlah semuanya. Gede banget apinya Sobat Survivor. Luar biasa. Langsung mati. Masih banyak akar-akaran di sini nih yang harus diselesaikan, tapi memang walaupun belum selesai hari ini, tapi setidaknya Pak Wani sudah memulai seperti itu. Masih banyak kesana lagi yang harus dibersihkan sama Pak Wani sebelum akhirnya mereka akan nugal nanti. Iya. Jangan lupa Sobat Survivor, dukung terus YouTube channel Asian Survivor dan jangan lupa subscribe Wani Rantau, salah satu YouTuber sekaligus juga petani di lokasi ini yang terus berproses di lahannya. Mantap jiwa. Istirahat dulu Pak, di guleren Pak. Yuk. Kalau nggak dikumpulin Pak Guru, nggak mau terbakar. Oh gitu. Iya. Oh, harus ditumpuk-tumpuk lagi ke dalamnya. Ya, yang sudah menjalar ini kan, Oh gitu. yang sudah jadi bara kan nggak mau nyala lagi. Oh, karena sebagian masih mentah juga ya Pak Wani. Iya.
prosesnya yang lama. Yang di sana juga kayaknya Pak Wani ya? Ya, Mumpung waranya masih ada kan? ya. Luar biasa. Tuh kan nyala lagi. Apa risikonya kalau misalnya tidak dikumpul terus langsung dibakar aja Pak Wani? Kalau misalnya dibiarkan rapat aja gitu terus langsung dibakar semuanya, risikonya Pak Wani? Kita kehilangan satu rumah gitu ya? Ya, kayak Kita kehilangan satu rumah. Gitu. terkecuali rumahnya agak jauh Pak Guru. Ya masalahnya ini cukup rapat emang ya. Ya. Kalau jarak 5 meter dari rumah, Tapi ada potensi ini apinya menjalar nanti Pak ya? Kayak itu tuh. Ya, Tuh. ada. Makanya harus diawasi setelah pembakaran tuh Pak Wani ya. Kalau selama masih jauh dari rumah bisa aman aja, biarkan dia menjalar gitu ya Pak Wani ya. ya yang penting keliling rumah itu 5 meter Pak Guru. Oh, Kita harus diamankan dulu kan. oh, Takutnya kita nanti apa itu ganti rugi punya orang. iya. Lumayan ini. Hei, kalau di sini ngeri. Iya. Nggak ada yang tersisa tuh kalau terbakar tuh sampai seng-sengnya juga tuh terbakar itu. Ya, karena sudah kering total kan. Kalau kita suruh ganti, kenapa kebakaran nangis kita sudah. Mantap jiwa. Oh, istriku nggak mau istirahat deh. Itulah masih terus lanjut terus. Jadi sisa-sisa sedikit itu harus dibikinkan jalan biar nggak apa itu dekat sama rumah Pak Guru. Betul. Jarak 5 meter kan harus dibersihkan dulu. Iya. Jadi bisa jadi kalau kayu-kayunya rapat itu Sobat Survivor dia nggak akan mati sampai pagi besok itu. Kalau masih basah, bukan mentah loh ya, basah gitu. Jadi perlahan-lahan dikikis api sedikit-sedikit hingga akhirnya habis. Apalagi kalau ada kayu-kayu tahunan di dalam, tunggul-tunggul tahunan, wah itu paling suka apinya tinggal dalam. Luar biasa. Oh, masih menyala. Minum dulu istriku sini. Selose. Jadi kalau misalnya bersih segera ini mereka sudah bisa langsung tanam-tanam Sobat Survivor. Cuman kemungkinan yang ini nanti masih mau digaru ya Pak Wani ya. Ya, yang sisa-sisa ini kan harus kita kikis kan. Dikikis lagi. Luar biasa. Kalau sudah bersih kan ada yang main tabur, ada yang kita tugal gitu. Kalau untuk mempercepat kan ditabur Pak Guru. Ditabur ya. Tapi bibitnya itu harus direndam 2 hari dulu. Ada kelihatan kayak kaki-kaki kecambah itu langsung tabur. Jadi kan dia jarak 2 hari kan sudah lengket. Mantul. Karena sebagian kan untuk ngejar waktunya itu Pak Guru. Ya. Kalau untuk penanaman dari segi ketenagaan kita kurang. Tapi kalau untuk main tabur biarpun 1 hektar kita mandiri sama istri itu mampu. Ya, ini kalau kita upayakan ini menghijau lahan ini supaya baik itu penonton juga senang, hasil maksimal juga. Yang paling nomor 1 itu ada hasil maksimal minimal untuk setahun jenengan nggak beli beras lagi kan. Ya. Jadi panjenengan bisa fokus ke kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Karena kadangkala di waktu ada kepepetnya, memang waktu ada kita nggak ada hasil dari kebun, pekerjaan pas jarang juga. Itu kita beli beras 1 karung itu rasanya berat, biarpun 5 kilo. Ya. Iya. Karena 5 kilo itu kan untuk kita 1 minggu, Pak. Betul. Kadangkala pas semuanya pas habis, peralatan dapur ataupun dari segi panenan kita belum ada, itu baru terasa kalau kita itu bahwa rugi nggak nanam padi. Di waktu-waktu masanya, waktu penanaman serentak, kita nggak nanam itu sangat rugi. Karena dari kita nanam padi sekali, dalam jangka waktu setahun itu nggak beli beras. Kita tinggal giling gitu aja. Mantap jiwa. Juga ada sisanya. Dan kalau jenengan saat ini sudah punya padi, limbahnya pun semuanya dibutuhkan, mulai dari sekamnya, dedaknya, semuanya
bisa untuk ke lahan panjenengan kan? Ya, dari jerami juga bisa, dari sekam. Jadi dari kebun ke rumah, habis itu kita kembalikan sebagian ke kebun lagi. Nah, mantap juga. Luar biasa. Dan sepertinya saya tidak sabar untuk mengangkut yang sebelah sini ke dalam karena sepertinya apinya sudah mulai mengecil ya Pak Wani ya? Iya. Kita coba lihat. Ini banyak nih kayu-kayu kayak ranting-ranting. Ini udah pada dipotong nggak sih? Oh, ya sudah. Sudah nih ya. Taruh di mana nih? Iya, biar olahraga Pak Guru. Sebelah sini. Terbakar. Saya gatal melihatnya. Untuk dibakar. Oh, apinya gede. Sip. Oke Sobat Survivor, minimal sudah, kalau dari sini ya, sudah mulai terlihat perbedaan. Dari yang tadinya semak sekali, sudah mulai berkurang semaknya. Mungkin masih butuh 2-3 hari Pak Wani membersihkan ini, sehingga benar-benar layak untuk ditugal. Jadi nanti Pak Wani akan memberdayakan masyarakat di sekitar sini untuk membantu beliau menanam padi dengan sistem tugal. Jadi walaupun sistem tugal itu adalah tetap jenis padi sawah Sobat Survivor. Mengingat lahan ini masih baru, jadi metode itu yang digunakan menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat yang bermukim di lokasi di sekitar sini. Atau masyarakat setempat lah. Tuh. Masih terus pembersihan lahan. Hal juga yang dihindari ketika pembersihan seperti ini karena orang-orang itu cukup intens, jadi dengan perawatan yang maksimal orang-orang bisa dikendalikan. Jadi di mana-mana, bukan cuma di sini ya, tapi di beberapa daerah orang-orang menjadi hama yang cukup menakutkan ya, karena benar-benar bisa membuat gagal tanam, gagal tumbuh. Belum sampai gagal panen Sobat Survivor, masih gagal tanam, gagal tumbuh gitu. Jadi itu yang bisa menghilangkan semangat para petani. Ada yang sampai sulam 3 kali. Iya benar. Termasuk juga petani yang bisa dikatakan sudah sepuh. Pak Joko juga sempat gagal tanam juga, dan saat ini sedang dalam proses menyulam tanaman padinya yang hampir 1 hektar ditanami.
karena keinginan beliau juga untuk mendukung ketahanan pangan, jadi beliau juga tanam padi sebenarnya. Cuman serangan orang-orang cukup masif di Kalimantan, Sobat Survivor. Sudah dibakar. Apalagi yang kayak saya masih junior ini Mas ya. Masih tahap-tahap belajar ini kan sangat-sangat rawan. Ini kalau ada garpu paling cocok, Pak. Ada Pak Guru? Nah, orang di Enggo. Belum, ini mau dibakar dulu yang anunya ya. Targetnya hari ini bakar-bakar yang anunya dulu ya, Pak ya. Ya. Kita ngambil yang panjang-panjang ini Pak Guru. Yang panjang-panjangnya dulu, nanti keduanya baru pakai itu. Bayangkan kalau 1/4 hektar aja dibersihkan dengan manual seperti ini ya lumayan juga Sobat Survivor. Mantul. 1/4 hektar aja sudah memakan tenaga ekstrim. Oh. Luar biasa. Halo. Capek Bu? Panas ya? Luar biasa. Kalau yang jenis pakis-pakisan kayak gitu dimakan kambing juga nggak sih? Nggak terlalu doyan ya? Dimakan tapi cuma sedikit Pak Guru. Oh. Habis itu mudah menyerah. Beda kalau kayak rumput yang hijauan tadi, dia seneng. Kalau yang hijauan di sawah itu gimana? Padi. Iya. Kalau masih muda nggak mau Pak Guru. Oh gitu? Iya. Malah yang tua yang dia suka? Ya. Kalau yang sudah tua, sudah menguning itu kan, itu yang suka itu saya Pak Guru. Oh alah, lah iya, dari konsumsi, hehehe. Bahaya bosku satu ini. Ini kita mau bakar di mana? Cukup dulu, istirahat dulu ya. Di mana lagi tumpukannya? Ada lagi kan? Kalau tumpukan itu banyak Pak Guru. Kalau nggak ditumpuk juga bisa terbakar ya Pak Wani ya? Kita bikin tumpukan kecil, dibakar itu bisa menjalar. Oh seperti ini? Ya. Nah coba kita lihat tekniknya Pak Wani seperti apa maksudnya. Oh itu yang kita mau lihat teknik apa lagi yang Pak Wani keluarkan untuk membakar lahannya ini. Seperti apa contohnya Pak Wani? Oh gitu. Yang ini harusnya ini. Dia hancur begini karena mesin rumput itu ya Pak Wani ya? Ya. Jadinya kayak bekas di anu gitu, diperas gitu. Ya, kalau terbasan parang kan masih utuh panjang-panjang gitu kan. Kalau ini kan sudah remuk Pak Bro. Remuk. Jadi kan model kayak dicincang. Jadinya Kayak tipis. blender. Sip. Kita akan melihat apakah apinya akan menjalar seperti apa yang panjenengan ingkang sinuhun Sudiwani sampaikan. Sip, mantap jiwa. Nah, itu tekniknya gini Pak Guru. Gimana? Diambil yang atasnya, yang mengering kan, tipis-tipis ditaruh. Oh gitu. Nanti menjalar. Oh gitu. Jadi bikin beberapa titik seperti itu juga bisa Pak Wani ya? Ya. Karena ini kan masih basah sebagian. Kalau diambil atasnya ini kan tetap mau apa namanya? Mau menyala. Jadi dia mengikuti itu nanti Pak Wani ya? Ya. Jalur ke sana terus gitu. Jadi Bapak bisa bikin seperti kayak jalur-jalur baris saja gitu ya? Dia hajar ke sana kan? Bisa. Kalau ada garpunya tuh kan tinggal ditarik-tarik begini aja. Tak terlalu melelahkan. Kalau ambil yang atas ini kan kering, jadi cepat terbakar. Besoknya Ambil kasih lagi sampai habis ya. Ya. Selain di YouTube Sobat Survivor, kita juga sekarang sudah aktif di Facebook. Tapi bukan Facebook Pro ya, kita Facebook fans page. Jadi saya tidak akan meminta untuk komen balik atau
ikuti balik gitu. Seperti pada umumnya emak-emak FB Pro, karyawan Meta. Oke, Sobat Survivor, ini dia Pak Sudiwani masih dalam rangka membersihkan lahan untuk menanam padi sistem tugal. Yang hijau di sana itu adalah rumahnya, sementara yang di sini adalah rumah tetangganya. Jadi upaya Pak Wani adalah bagaimana mengupayakan lahan tetangga juga ikut hijau selain lahan DW. Jadi bukan hanya rumput tetangga yang hijau, tetapi tanaman-tanaman produktif yang ditanam seperti padi juga nggak kalah menghijau di lahan ini. Makanya diganti dari rumput yang hijau menjadi padi yang hijau. Doakan upaya Pak Wani dalam proses pembersihan hingga penanaman padi ini bisa berjalan lancar. Pak Wani diberikan kekuatan karena membutuhkan tenaga ekstra. Walaupun terlihat seperti santai, Pak Wani ini bukan pekerjaan mudah, Sobat Survivor. Karena energi terkuras bukan dari geraknya saja, tapi juga dari radiasi panas yang keluar dari api yang dinyalakan seperti ini. Jadi energi yang dibutuhkan cukup banyak, Sobat Survivor. Namun itu tidak mengurangi semangat Pak Wani untuk mewujudkan mimpinya menghasilkan pangan dari lahan sendiri. Jadi untuk lahan di Kalimantan seperti ini, mereka biasanya jarang sekali menjual berasnya, jarang sekali. Mereka hanya untuk stok persediaan makan dalam setahun. Jadi mereka tidak perlu beli beras lagi, karena tentu rasa dari beras baru itu jauh berbeda dengan beras yang sudah di stok lama di bulog, maksudnya di gudang, Sobat Survivor. Gitu. Bukan begitu Pak Wani? Ya, mantap. Mantap jiwa, luar biasa. Nah, Sobat Survivor, luar biasa. Perlahan tapi pasti Pak Wani mewujudkan lahannya menjadi lahan yang produktif. Tuh, dibersihkan sama Pak Wani. Ada kue kah? Kue apa? Kuntuk-kuntuk. Bu, belikan kita kuntuk-kuntuk dulu, Bu. Biar kita konsumsi di sini. Ntar dulu, kita ambil uang saya. Ada telur nggak, Pak? Telur. Ini Bu. Ini Bu, amit Bu. Ya, beli tahu sama kuntuk-kuntuk secukupnya wae. Habisin aja ini. Ya enggak, Mas, aku mau ah. Ya, habisin aja. Berapa aja itu? Kalau esnya ada, suruh ngantri, Bu. Oh, dia jualan es juga? Enggak. Maksudnya es yang di Kulkas. ya. Nah, ini kalau kayak gini kan asap-asapnya keren gitu, Pak Wani. Iya. Tuh kayak di film-film apa itu ya? Oz, Wizard. Film India yang India. pagi-pagi bercinta mau bernyanyi itu. Oh gitu ya, Pak Wani? Iya. Kan saya sering ngelihat film India itu. Oh, pagi-pagi bercinta gimana? Iya. Enggak, waktu mau bernyanyi itu Pak Guru kan ada. Oh gitu. Ada tiba-tiba ada asap-asap gitu ya? Iya, waktu di apa itu kebun bunga kayak gitu kan. Model asik ada. Berarti Pak Wani ini pernah menikmati TPI nonton India jam 12 siang kayaknya. Dulu kita ngeliat di iya itu. Kok tiba-tiba dari di rumah tiba-tiba jadi di pegunungan gitu ya? Iya, bunga kayak gitu ya? Berbukit ada bunga semua. Nah ini habis di rumah kok langsung model kayak kilat cus gitu. Luar biasa Pak Wani. Kadang-kala apa itu kita ngelihatnya itu mempunyai impian sendiri. Ya, rasanya pengen ke sana gitu. Iya. Atau menjadi salah satu tokoh yang ada di film itu gitu ya. Tapi kalau dilihat Pak Wani ini mirip Sarukan ini. Sarungan maksudnya. Mirip Sarukan. Atau Salman Khan. Luar biasa. Yang pasti itu saya mirip itu Black Mamba. Oh iya, kok orang melu-melu pokoknya. Saya tanya itu aku sih ngomong pokoknya aman. Saudaranya Greg Wolo tuh. Wes, luar biasa. Ini nanti dari sini terus dibakar ke sana juga gitu. Insya Allah Pak Guru. Wah, ini kalau kayak gini pasti kebakar terus ke sana nih Pak ya, karena Bapak belum kikis yang di sebelah sananya kan? Kalau nggak dikikis dikurangi Pak Guru, yang bawah ini lama keringnya. Oh gitu. Jadi harus dipaksa kita korek. Nah kalau kayak gini kan terbakar lagi nanti kan?
Ya, ibaratnya yang yang basah mamel-mamel lagi. ini kan kena panas, Ah. bisa dibakar lagi. Tapi biasanya nanti anu lagi kalau misalnya ada pasang ditutupi semua, nutup lagi semuanya. Tapi udah tidak setebal yang sebelumnya gitu ya. Iya, sudah berkurang separuh lebih lah. Karena kalau ringan ini gampang dibawa-bawa air lagi nanti kalau pas pasang. Jadi Sobat Survivor jangan bayangkan ini adalah lahan kering ya. Ketika pasang tinggi ini akan tertutup semua dengan air. Dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Wani. Karena ketika pasang tinggi, orang-orangnya menyingkir Sobat Survivor. Iya. Itulah yang dibilang Pak Wani tadi, butuh air yang tinggi supaya bisa mengontrol airnya dan juga bisa tanamannya bisa survive di lokasi ini. Begitu kira-kira. Kalau habis pasang kita tipis-tipis itu nabur itu loh Pak Guru, apa namanya, puradan. Furadan gitu ya. Menambah apa itu, kok menambah, mengurangi hama orong-orong itu. Jadi kan bisa apa itu, habis pasang air surut, nah itu kita tabur. Pencegahan lah. Iya. Tapi sedangkan sudah kita cegah, nyatanya masih dimakan, orang-orangnya itu jahat Pak Guru. Ya namanya ada siluman kan. Iya. Ini Sobat Survivor di Kalimantan Utara. Mereka bermukim di sini untuk bertani dan harus menyesuaikan dengan situasi kondisi di Kalimantan gitu. Banyak pertanyaan yang masuk gitu. Sebenarnya saya sudah jawab di VT sih, kayak biasanya warga transmigrasi yang datang itu mereka sudah punya segudang rencana untuk mereka eksekusi di lokasi transmigrasi. Namun ternyata ketika sampai mereka kerja di luar. Sebenarnya itu bukan tidak semata-mata mereka menyerah atau mereka bingung mau ngapain. Jadi itu adalah salah satu skill bertahan hidup ya, beradaptasi dengan kondisi. Jadi tidak selamanya apa yang mereka persiapkan dari daerah asal itu sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Banyak di antara mereka yang belum terbiasa melihat air tinggi. Jadi bukan sedikit saya mendengarkan cerita dari para transmigran baru di mana mereka histeris ketika lahan mereka ditutupi dengan air. Mereka belum terbiasa mungkin karena tinggalnya di gunung-gunung Jawa sana ya, mungkin kayak di mana ya, di Jawa, di gunung-gunung itu kayak Magetan kayaknya gitu ya. Terus juga di mana nih, pokoknya daerah yang jauh dari laut lah gitu. Sampai di di Kalimantan mereka belum terbiasa gitu. Ya setelah itu, setelah mereka get used to it, mereka sudah terbiasa, ya pasti mereka mulai menikmati lah pola pasang surut. Ternyata itu adalah bagian dari fenomena alam yang ya boleh diwaspadai tapi tidak perlu ditakuti, karena dari situlah berkah muncul, ikan banyak, lahan subur gitu ya. Kalau kesuburan lahan, kenapa lahan-lahan seperti ini subur sekali? Misalnya kalau kita tanam cabai, kok rumputnya lebih cepat tumbuh daripada cabainya? Ya karena tanah ini adalah hasil endapan dari sungai dari hulu. Jadi segala unsur yang bisa membuat lahan subur itu dibawa dari hulu sampai ke di daerah pesisir delta Kayan ini, sehingga tanahnya jadi subur gitu. Cuman ya kekurangannya harus menghadapi berbagai macam tantangan alam seperti banjir pasang surut, terus juga hama, dan juga ya masih banyak lain lah, nggak bisa disebutkan satu persatu. Terus juga kondisi jalan juga kenapa begitu cepat becek ya, karena tanahnya masih labil. Sobat Survivor, itu proses panjang hingga akhirnya tanah bagus untuk dilewati. Jadi tidak semata-mata kita bisa menyalahkan pemerintah, kita harus pelan berproses. Bahkan untuk diketahui Sobat Survivor, di Selimau adalah pemukiman transmigrasi dari tahun 90-an. Hingga saat ini jalannya ya sebagian masih berupa tanah, sebagian agregat yang juga mudah jebol karena tanahnya masih sama kurang lebih ya, tanahnya juga masih berlumpur. Jadi ya that's the process. Dinikmati. Oke. Bikin api di sini Pak Guru. Kuenya Sobat Survivor. Oh, ini sudah jadi abu nih. Untuk buat polybag. Ini juga sebenarnya bagus buat polybag ini. Tinggal dicampur sama abu ini, pas jos kandus. Nah, ini dari abu inilah bisa buat material polybag nanti. Luar biasa. Kan kalau nggak dijaga nggak habis Pak Guru.
Beda dong sama yang lainnya. Ya, beda. Kalau nggak dijaga malah habis. Dimakan monyet. Piye ceritane iki kok nggak makan anu es batu apa piye? Ini masih air, Mas. Oh, itu masih air. Ya, air dingin. Oh, alah. Yang tadi baru dimasukkan di kulkas. Mantap jiwa. Luar biasa. Begitulah kehidupan sobat survivor, segalanya berproses namun harus dinikmati. Nah, jadi 2 video terkait bakar membakar hari ini semoga menghibur Anda di akhir pekan sekaligus juga akhir tahun. Aksi dari Pak Wani mulai menggarap lahannya. Ini kenapa mungkin ditanya baru bakar sekarang? Ya namanya tanah yang baru dibersihkan itu butuh proses pengeringan dulu. Bahkan kalau masyarakat asli Kalimantan yang membakar lahan di lahan mereka untuk tanam padi itu bahkan lebih dari 2 minggu ditungguin. Ini kayaknya nggak sampai seminggu. Adalah seminggu ya. Ya, kurang lebihnya 1 mingguan, Pak Guru. 1 minggu. Itu apa nggak dibakar, Pak? Oh enggak ya, kayaknya mau dibikin anu kayaknya. Yang mana, Pak Guru? Dan belakangnya jenengan. Bisa? Itu ditaruh situ buat apa? Asal ninggal yang hitam. Oh gitu. Ada pesanan, Pak Guru. Oh pesanan apa itu? Mau dibeli garu itu. Garu apa? Oke, bosku. Oh. Kalau yang ini mantap ini sobat survivor. Mana tuh ini dia. Coba. Mantap jiwa. Oh, bisa dibuka. Nah, itu aja Bu. Sip. Pegang aja itu Bu, buat beli cabai atau beli bumbu. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Jadi mungkin cuma di Kalimantan sobat survivor Anda menonton orang bakar-bakar rumput seperti ini sampai di menit yang sekian lama ini sobat survivor. Semoga Anda masih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di rumah. Kenapa begitu panjang sobat survivor? Karena ini di request. Buatnya yang panjang nih. Bikin panjang itu. Kadang ada yang sampai 1 bulan nggak berhenti api. Oh ya? Ada bakar-bakar itu. Kalau ada kayu begini ya Pak Oni ya? Iya. Tapi ini masih keras nih Pak Oni kalau diangkut ya? Keras ini, Pak Guru. Masih ada akarnya di bawah ya? Iya. Enggak, sudah kering tapi dia kan model apa itu? Mengendap di tanah? Iya. Kayak kita kemarin ini kan 1 bulan nggak berhenti api. Nyala terus karena kayu kemarin di sini kan besar-besar. Sampai kehabisan tenaga sudah. Setiap hari bakar-bakar terus. Tapi alhamdulillahnya membuahkan hasil Pak Guru. Awas clip on masuk ke dalam api. Bikin kaget ya Pak Guru ini. Tuh kan, kecil-kecil tapi nyala terus. Oh gitu ya. Ya, Tapi nggak boleh terlalu dekat apinya, dekat rumah bakarnya ya. Mungkin di ujung-ujung sana lagi ya kan? jarak 5 meter Pak Guru. Nah maksudnya mulai bakarnya tuh di sana juga bisa kayaknya Pak Oni ya.
Sini juga bisa, asalkan jarak yang 5 meter ini. Boleh. Beberapa titik terbakar jadinya kan Pak Iwan ya. Ya. Jadi kita tinggal nonton dari rumah. Biarkan api berjalan sendiri. Nah, ini ada karet Pak. Kalau yang kecil-kecil itu nggak pakai karet. Oh, nggak perlu pakai karet. Ya dah, nggak usah. Baik Sobat Survivor, terima kasih banyak sudah mendukung YouTube channel kita. Bukan saya lelah untuk mengabarkan, namun baterai kita sudah low. Nanti kita cas lagi, kita bikin satu video lagi dari lokasi pemukiman transmigrasi Sepunggur, melihat aksi Lord Sudiwani di lokasi ini. Semoga Anda selalu terhibur dengan kegiatan-kegiatan pertanian masyarakat di lokasi ini dan juga mendukung usaha perjuangan dari Pak Wani dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Asian Survive. Sobat Survivor, perlahan lahan pekarangan yang sebelumnya dipenuhi semak kini mulai terbuka. Jejak kerja panjang terlihat dari rumput yang ditebas, dari tanah rawa pasang surut yang mulai terlihat setelah lama tertutup tanaman liar. Inilah lahan transmigrasi rawa pasang surut yang dikelola oleh petani rantau mandiri. Lahan yang tidak mudah dijinakkan karena air datang dan pergi mengikuti pasang dan surut alam. Ranting-ranting kering dikumpulkan di satu titik. Batang kecil, daun kering, dan sisa semak dipisahkan dengan teliti. Semua dilakukan Pak Sudiwani dan istrinya, berdua tanpa bantuan alat berat. Sobat Survivor, di lahan rawa pasang surut, pembersihan lahan bukan pekerjaan sepele. Tanah yang lembek saat pasang dan keras saat surut menuntut waktu dan tenaga ekstra. Ketika ranting kering telah terkumpul, pembakaran dilakukan dengan hati-hati. Api dinyalakan perlahan, tidak untuk membuka lahan secara membabi buta, melainkan untuk membersihkan sisa tanaman liar yang sulit diurai secara alami. Asap tipis naik perlahan ke udara. Bagi Pak Sudiwani, ini bukan sekadar membakar ranting. Ini adalah tanda awal perubahan, bahwa lahan yang sebelumnya terbengkalai sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih tertata. Sobat Survivor, pembakaran ini juga dilakukan pada waktu yang tepat, saat angin tenang, saat air surut, dan saat kondisi lahan memungkinkan agar api tidak merembet ke area lain. Abu sisa pembakaran dibiarkan menutupi permukaan tanah. Di lahan rawa pasang surut, abu ini kelak akan membantu memperbaiki kondisi tanah yang cenderung asam dan kurang unsur hara. Pak Sudiwani dan istrinya memahami, proses ini tidak bisa terburu-buru. Membersihkan lahan rawa pasang surut adalah tentang membaca alam, bukan memaksanya. Sobat Survivor, hari ini belum ada benih yang ditanam. Belum ada padi yang ditugal. Yang ada hanyalah proses awal. Proses menyiapkan lahan agar kelak siap diolah dan ditanami. Namun justru di tahap inilah ketekunan diuji. Karena tanpa pembersihan yang tuntas, lahan rawa pasang surut akan kembali ditutupi semak dan menjadi sarang hama. Dari lahan yang kini mulai terbuka, dari asap tipis yang perlahan menghilang, Pak Sudiwani dan istrinya melangkah pelan. Mereka tahu setiap tahap memiliki waktunya sendiri. Dan di lahan transmigrasi rawa pasang surut yang dikelola oleh petani rantau mandiri, perjuangan itu terus berjalan. Dimulai dari membersihkan, membakar dengan bijak, dan menyiapkan tanah untuk masa depan yang lebih pasti.
Inilah kami, Wani rantau, datang jauh, bertahan di tanah baru, membersihkan, menyiapkan harapan dari rawa pasang surut kehidupan. Inilah kami, Wani rantau, tak banyak kata, kerja yang berbicara, meski perlahan kami melangkah, menjaga tanah, menjaga masa depan. Api kecil membakar ranting tua, asap naik tanda perubahan. Bukan merusak, bukan menghilangkan, kami menata agar tanah bernafas. Hari ini belum ada benih, belum saatnya menanam janji. Masih membersihkan, masih bersabar, karena lampunya waktunya sendiri. Tanah ini keras menguji, air datang lalu pergi, tapi kami belajar membaca apa yang alam ingin cerita. Inilah kami, Wani rantau, datang jauh, bertahan di tanah baru, membersihkan, menyiapkan harapan dari rawa pasang surut kehidupan. Inilah kami, Wani rantau, tak banyak kata, kerja yang berbicara, meski perlahan kami melangkah, menjaga tanah, menjaga masa depan. Jika hari ini hanya abu dan tanah, esok bisa tumbuh padi dan doa, selama tangan masih mau bekerja. Kami percaya harapan takkan sia-sia. Inilah kami, Wani rantau, berdiri kuat di lahan transmigrasi, dari pembersihan hingga kehidupan. Kami bertahan, kami menanam keyakinan. Pagi kembali datang ke rawa, langkah kecil tetap setia. Wani rantau, kami di sini bersama tanah, kami bertahan hidup. Asian Survivor.